Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita update lagi untuk perkembangan dari Bitcoin dan yang lainnya ya. Menarik ya. Untuk Bitcoin ini akan mengalami penurunan sesuai video sebelumnya ya yang sudah saya buat nih. Big Beautiful Bill ya. Akankah benar-benar turun ya? Memang untuk saat ini kalau kita lihat tingkat likuidasi hari ini itu meningkat di likuidasi long ya. Jadi artinya untuk yang ambil posisi long ya siap-siap terlikuidasi. Dan kita cek untuk di data order book. Untuk di data order book sama seperti tadi ya. Untuk di data order book masih dikosongkan untuk di order buy-nya ya. Ini di 97.000, masih di level 97 ribuan. Masih kosong dan kita cek ya untuk di fundamentalnya. Kalau kita lihat indeks mata uang dolar itu minus, artinya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin dominans itu plus, artinya Bitcoin naik. Saldo pertukaran Bitcoin itu minus, artinya Bitcoin naik. Dan indeks ketakutan 72 ya, sebelumnya di 76, artinya Bitcoin turun 3 banding 1 ya. Untuk fundamental untuk mengarah ke naik atau long atau bullish ya untuk tadi. Dan tentunya di likuidasi itu mengarah, kalau likuidasi hari ini meningkat untuk likuidasi posisi long, artinya memang kemarin yang sudah naik akan terlikuidasi. Nah, kalau kita lihat di sini likuidasi sudah 59, artinya positif ya. Untuk yang likuidasi long itu meningkat, artinya akan terdorong untuk turun. Dan di data order book tadi untuk order buy masih dikosongkan. Nah, Bitcoin terdorong turun ya. Bitcoin akan terdorong turun sampai di area 100.000 lagi ya, bahkan bisa lebih dalam karena belum ada news yang cukup positif ya. Dan situasi yang masih mencekam ya di Timur Tengah di sana, Iran dan Israel masih saja mungkin bisa berseteru lebih besar lagi. Dan itu bisa membuat ketakutan yang lebih besar sehingga nantinya gejolak di market kripto itu lebih terasa. Karena safe haven masih di ini ya, dikuasai oleh sektor emas ya, untuk komoditi emas. Oke, dan kita akan bahas untuk Pi Network ya. Untuk Pi, wow, ini saya lama nggak bikin analisa tentang Pi ya. Terakhir saya bikin analisa Pi itu bisa di bawah $1 dan ini sudah di 0,4. Perkembangan Pi sepertinya banyak ya. Kemarin sudah diupdate di akun X-nya ya. Pi saat ini ya sudah membuat nih app Trox Pi App Studio ya, means anyone ya. Artinya ini kita cek untuk membuat aplikasi melalui Apps Studio ya, berarti siapapun terlepas dari pengetahuan teknisnya dapat memiliki dan menjalankan produk dan bisnis daring yang dibangun berdasarkan keahlian ya. Artinya kalian bisa membuat toko online kalian di Apps Studio ya. Tapi di sini lucunya komennya ini nggak berhubungan apa yang di-upload ya oleh Pi. Semuanya masih menanyakan kenapa KYC ataupun migrasi token Pi mereka itu tidak bisa dilakukan. Begini ya, ini di video sebelumnya sudah saya ulas juga bagaimana dan kenapa kalau ini semuanya bisa dimigrasi. Tentunya untuk yang memiliki Pi ya, token Pi lebih banyak ya, mereka akan buru-buru menjual Pi dan tentunya harga Pi akan semakin merosot. Nah, semakin banyak yang memigrasi token Pi dan menjualnya ke exchange ya, memindahkan ke exchange, tentunya untuk volume ya, untuk volume supply Pi akan bertambah dan tentunya harga Pi semakin lebih dalam. Nah, ini ya. Oke, kalau kita lihat ya, problem after being mining for years ya. Wow, banyak sekali yang memang permasalahannya di tokennya nggak bisa dimigrasi, nggak bisa KYC, terus nggak bisa untuk diverifikasi, banyak hal. Nah, banyak hal kalian bisa baca sendiri. Tentunya ini yang membuat harga Pi semakin jatuh karena kepercayaan untuk dari pioneers ya itu semakin berkurang. Tentu untuk peminat akan mundur ya.
mundur selangkah demi selangkah meninggalkan pi. Tentunya untuk para paus juga akan meninggalkan pi. Sempat pi turun di 0,3971 meskipun sempat naik juga di 0,666 ya. Dan pi saat ini di harga 0,4863. Artinya memang pi akan semakin dalam. Kalau kita lihat untuk saat ini ya, untuk MA cross-nya itu mengarah untuk posisi bearish lagi untuk P. Apalagi didukung dengan Bitcoin yang akan turun juga ya. Kita lihat apakah benar-benar Bitcoin bisa terdorong turun, karena untuk di tingkat likuidasi hari ini ya, kita lihat bahwa memang untuk long itu terlikuidasi dan untuk order buy itu masih kosong di data order book ya, kalau kita lihat di sini tadi. Nah, ini masih kosong. Karena sebagian banyak investor itu masih ragu untuk masuk atau mengambil long ya di Bitcoin, sehingga kebanyakan mereka menunggu ya untuk situasi yang lebih baik. Kita lanjut ke Pi ya. Untuk Pi beberapa waktu memang sudah mengupdate banyak perubahan yang dilakukan, banyak ekosistem yang dilakukan untuk mendukung ekosistemnya, tapi masih banyak permasalahan yang disembunyikan sebenarnya untuk dari Pi sendiri ya. Itu pun kalian harus jeli ya, jangan buru-buru untuk termakan ya oleh doktrin-doktrin yang mengatakan Pi bisa di harga 314 dolar dan lain-lain ya, dan lebih tinggi. Untuk saat ini Pi nggak akan bisa ke situ ya, butuh waktu yang bertahun-tahun ya, atau butuh keajaiban yang tiba-tiba Pi boom ya bisa terbang. Tapi untuk saat ini, untuk kalau kita lihat ya, untuk di Pi ini juga pernah men-tweet ya, jangan lupa untuk berpartisipasi dalam tantangan ekosistem Pi Today ya 2025 untuk merayakan berbagai pembaruan ekosistem dan utilitas pendukung Pi Today. Buka aplikasi penambangan Pi untuk memulai. Percuma karena masih banyak ini nggak bisa masuk ya, login, kemudian yang KYC bermasalah dan nggak bisa untuk migrasi ya. Masih banyak yang komen di setiap postingan yang ditweet oleh Pi di akun X-nya, itu banyak banget masih menjadi permasalahan problem. Disitulah kenapa Pi ya, orang akan menjadi ragu ya untuk pioner baru masuk, itu ragu untuk mencoba Pi. Ya mending mereka masuk ke yang pasti-pasti aja ya. Untuk di range 1 sampai dengan 10 itu masih banyak ya, seperti Bitcoin, ada Ethereum, XRP, Solana, BNB, Trons ya, ada Cardano ya, ada Hyperliquid kalau kalian ingin Zero Hype ya. Hype ini juga memiliki potensi yang luar biasa ya. Kemudian masih banyak, ada Sui, Chainlink ya, Unush, Avax, Stellar, kemudian ada Hebar, kemudian ada Monero, Polkadot, ada Bitget, itu juga bagus, PP. Nah, untuk beberapa waktu lalu saat pertama kali peluncuran, wow, itu hebohnya setengah mati nih. Kalau kalian lihat di video saya sebelumnya nih, untuk di judul Pi Network Listing checks 0,21 Pi sama dengan satu mobil. Oke, fix OTW cus borong mobil. Nah, ternyata postingan ini sudah dihapus ya untuk di salah satu para pioner ya, bisa dibilang punggawanya atau pembawa Pi ya di dataran Tiongkok itu ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, mengadakan upacara perdagangan mobil berskala besar 0,2 Pi sama dengan satu mobil. Nah, sekarang Pi ya di harga 0,4868. Kalian share Pi ya dengan $1. Kalian bisa dapat berapa mobil itu ya. $1 itu dapat banyak ya. Berarti kalau 0,2 berarti kalian bisa dapat 8. Dapat berapa tuh? Dapat 5 mobil, mantap ya. Namun setelah Pi diluncurkan, harga Pi hanya $2. Buru-buru postingan ini itu langsung menghilang. Nah, lucu kan ya? Atau mungkin memang sudah terlanjur malu. Dan lucunya memang di sana itu yang ikut itu para ibu-ibu, emak-emak ya, mungkin hanya tergiur karena itu tadi ya, 0,2 Pi sama dengan satu mobil ya, hanya dengan pencet-pencet ya, pencet-pencet Pi saja dari HP kalian ya.
alias menambang ya. Untuk yang menambang dari HP ya seperti virus seperti yang saya katakan, itu kalian nggak perlu dah diiming-iming 0,2 virus sama dengan satu mobil, nggak perlu. Mereka sudah tahu kalau virus itu harganya segini nih ya. Kita lihat untuk token virus atau koin virus ini di 2,23. Saat ini turunnya tajam untuk virus ya. Sempat terbang di 6,3 virus untuk harganya $6,3 per virus ya. Sekarang di 2,2 dan itu nggak ada yang namanya promo-promo yang namanya seperti pi ya. Di 0,2 pi sama dengan satu mobil, nggak ada. Dan itu benar namanya mining dengan baik dan benar. Tapi mining saja pakai KYC ya. Kalau virus nggak perlu, kalian cukup mining gunakan HP kalian yang bisa mining dengan CPU-nya, CPU HP kalian. Nah itu kalian bisa mining dan menghasilkan. Kalau Pi ini harus KYC dan yang di mining bertahun-tahun ternyata nggak bisa dimigrasi, nggak bisa KYC, percuma, buang-buang waktu ya. Dan tentunya untuk kalian ya, untuk Bitcoin hari ini kita coba untuk analisa lagi nanti ya. Kita tunggu apakah Bitcoin akan turun lebih dalam. Dan untuk koin-koin yang lainnya, untuk altcoin itu juga akan mengikuti lebih turun, seperti XRP juga sudah mengalami penurunan ya di 2,22, kemarin sempat di 2,6. Dan tentunya untuk yang kalian tunggu-tunggu nanti kita bahas lagi untuk PP yaitu di 9787 dengan 50 di belakang koma, ini turun ya lebih dalam. Tentunya sempat naik di 10 sekian ya. Itu sekarang turun lagi di 9787. Apakah PP ini bagus nggak sih untuk di hold? Karena ini 24 jam ini turun 8,52%. Kemarin naik di 10% lebih. Wow. Potensi penurunan Bitcoin ini terlihat jelas. Tadi sudah saya analisa, coba kalian cek di video ini ya. Untuk analisa saya masih sama untuk di video kali ini, dan tentunya kalian harus tetap waspada kalau mau ambil posisi long. Pastikan kalau ingin trading ya, ambil posisi long di Bitcoin ini harganya masih terlalu tinggi. Tunggu koreksi di bawah 100.000 kalau memang Bitcoin bisa menyentuh di 100.000. Kalau ada good news ya, Bitcoin terbang, kita tunggu koreksinya untuk mengambil long lagi ya. Dan tetap Dior ya, jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian. Tetap ya, jangan jadikan video kali ini acuan kalian untuk men-share koin apapun atau token apapun, memes koin apapun. Tetap kalian harus analisa sendiri, Dior sendiri, prediksi sendiri, dan tetap saya selalu sarankan gunakan uang dingin. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.